Okay, let's go. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Mari coba kebun, karena berkebun menyenangkan. Ya teman-teman, apa kabar semuanya? Saya harap semuanya sehat-sehat selalu ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan melakukan pembahasan bagaimana hasil panen cabai kita di sekian hari setelah tanam ini, di usia segini. Saya lupa, nanti kita taruh di sini ya. Oke, jadi bagaimana hasilnya dan bagaimana kondisi cabai kita setelah 100 lebih ini ya, hari setelah tanam ya. Nanti saya tampilkan dan saya buatkan grafiknya di rumah ya. Dan sekarang saya sudah melakukan pemetikan teman-teman. Ini dia teman-teman hasil pemetikan saya ya. Sekarang sudah jam 11 ini. Jadi setelah satu bedeng saya petik ini ya, satu bedeng semuanya ini, petikannya baru segini teman-teman ya. Biasanya itu sudah 2 ember biasanya, ini setengah pun belum sampai ya. Jadi begini penampakan cabai kita setelah ke 100 sekian hari setelah tanam teman-teman ya. Jadi menurut pengalaman saya, analisa saya, ini cabai saya ini dia punya buah itu serempak ya, serempak semuanya. Jadi langsung merah semua. Kemudian ada yang ini sekarang ada lagi penurunan jumlah pemetikan, yang biasanya itu hampir 40 kilo tiap pekannya, sekarang tinggal 10 kilo pun udah tidak sampai teman-teman nih. Dan jumlahnya juga cabenya makin mengecil ya. Dan sekarang sudah mulai terserang penyakit, hama pun makin kebal ya semuanya. Ini kita lihat daunnya udah mulai ada yang keriting-keriting. Ini yang keriting udah memang dia segini ya. Nah, jadi berapa sih pencapaian panen kita keseluruhannya ya? Saya akan tampilkan grafiknya teman-teman. Saya akan buatkan nanti di rumah. Oke. Ini kita lihat dulu hasilnya semua ini. Hasil cabai kita. Itu maksud saya tanaman kita ya, nih. Banyak. Ini ya. Ada yang terkena busuk ranting. Sudah menyebar patek ya. Patek nih, banyak patek nih. Udah pada kekuningan. Nah, ini patek ini teman-teman, ini bahaya ya. Nah, ini kita lihat cabai kita ya, sudah terjadi penurunan hasil karena masih yang lain masih bunga ya, masih bunga, itu bunga kecil-kecil. Kita lihat dari sisi lain teman-teman, ini dia cabai kita ya, di usia 120-an ya kalau tidak salah tadi. Nah, yang merah pun masih sedikit karena masih banyak yang bunga dan hijau yang kecil-kecil ya. Saya sebut saja ini sudah gelombang cabai yang kedua ya, maksudnya gelombang buah yang kedua. Iya teman-teman, ini kita lihat dari sisi sebelah sini ya, yang paling bawah ada tampak yang sudah rontok daunnya ya. Yang merah-merah pun masih sedikit. Satu pohon paling hanya 5 ya, 10 masih bisa dihitung.
Oke teman-teman, jelas ya. Jadi saya tampilkan saja grafiknya seperti apa ya, bagaimana pembuahan cabai kita ya, hasil cabai kita ya, cabai jenis ini ya, matahari. Oke teman-teman, kembali lagi di pembahasan kita ya. Setelah saya catat dalam buku, kemudian saya buatkan diagramnya ya di Word biar lebih jelas dan lebih cepat ya. Jadi populasi kita, cabai kita itu ada 668 pohon. Kemudian yang mati itu udah sekitar 5% atau 4% ya. Mati karena kena penyakit, busuk akar ya, lain patah dan sebagainya ya. Kemudian saat ini cabai kita menginjak usia di 138 hari setelah tanam ya. Ini kita bisa lihat cabainya, hasil cabai kita. Maksimal pemetikan di 45 kilo setelah tanam ya. Maksud saya 45 kilo ya di 114 hari setelah tanam. Ini ya, kenapa dia lebih tinggi dari sekian-sekian ini? Karena di antara 104 hari setelah tanam itu ada jeda. Kita ada jeda ya, ada jeda 13 hari kemudian kita lakukan pemetikan karena saat itu kita melakukan hari raya Idul Fitri ya, merayakan hari raya Idul Fitri. Kemudian kita lihat di 4 pekan setelahnya itu semakin menurun ya produksi cabai kita karena ini cabai kita itu masih produksi kembali, bunga-bunga masih banyak yang bunga. Kemudian cabainya masih kecil, jadi udah menurun ya. Kalau saya lihat produksinya maksimalnya hanya di 197 sampai 124 hari setelah tanam ya. Kemudian ini semakin turun teman-teman, semakin turun di 131, 138. Ini paling terakhir ya. Paling terakhir dia makin turun teman-teman. Karena kalau kita lihat cabai kita itu dia buahnya serempak. Sekarang lagi musim buah lagi, bunga maksud saya bunga. Ya, kebanyakan cabai kita saat ini masih pembungahan. Ya, kalau kita lihat di sini yang diagram batang orange ini itu cabai Wijaya. Usianya ini sangat lambat ya teman-teman. Kalau kita lihat nanti 117 hari ya, 117 hari setelah tanam dia baru panen ya. Dan ini terjadi sampai sekarang dia masih meningkat terus. Semoga makin meningkat ya. Kalau jumlah kan ini jumlahnya ini 668 ya, 68 pohon. Jadi dibahagi yang cabai Wijaya, cabai putih itu ada sekitar 150-an pohon. Jadi kalau kita kira-kira cabai jarum kita itu ini sekitar 400-an pohon ya. 400-an pohon dia sudah memproduksi sebanyak ini. Kalau saya hitung dia sudah 116 kilo ya teman-teman semuanya. Dan cabai Wijaya kita masih 4 kali pemetikan baru 36 kilo. Kalau kita totalkan semuanya teman-teman itu ada di 202 kilogram ya teman-teman. Alhamdulillah ya. Ini permulaan yang baik untuk petani pemula teman-teman. Oke, bagaimana teman-teman? Sudah cukup jelas penjelasan saya? Oke teman-teman, udah cukup jelas ya penjelasan saya. Jadi total produksi cabai kita itu ini dia sudah 202 kg ya sampai pemetikan terakhir kemarin. Ya, ini dia tabelnya ya teman-teman.
Bagaimana teman-teman yang mau ikut menanam cabai juga? Ya, kita cukup modal kekuatan, modal belakang, kita bisa tanam sendiri ya. Dengan lahan hanya sekitar 30 kali 20 meter persegi ya, itu kira-kiranya. Oke, bagaimana teman-teman? Menarik untuk menanam cabai ya. Jadi 202 kilo teman-teman sendiri sendiri ya, kali kan ada variasi ya. Variasi ada yang 35, ada yang 30. Jadi kita totalkan saja 30 ya, 30. Jadi 202 dikali 30. Jadi hasilnya kita hasil sendirilah. Ya, alhamdulillah cukup sangat membantu dan memudahkan ya, memudahkan biaya hidup. Dan ini tidak fokus ya, saya tidak fokus juga di kebun, hanya seling satu pekan itu 2 kali kita melakukan perawatan ya. Oke, begitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, bagaimana sudah mendapatkan sedikit gambaran tentang penanaman cabai kita dari awal sampai sekarang ya. Dari total 668 pohon itu ada sekian tadi ya hasilnya, dan tetap kita syukuri, alhamdulillah ya. Maksimalnya atau tidak tetap kita syukuri ya. Gimana, lumayan kan teman-teman, menambahkan uang jajan. Menambah uang jajan. Jika teman-teman ada yang masih bingung, silahkan ditanya ya. Kemudian teman-teman, kalau ada yang berminat untuk mengikuti metode atau cara penanaman, perawatan ya, saya syukuri alhamdulillah, karena saya senang berbagi ilmu. Oke teman-teman, cukup sekian ya konten saya kali ini. Jika ada yang masih kurang penjelasan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke, semangat terus petani pemuda. Oke. Dadah.